apalagi di saat ini kita berada di zaman modern ya, zaman di mana kita harus melek digitalisasi, zaman di mana kita harus tahu yang namanya IT ya, IoT ya, AI segala macam, itu harus kita adaptasi ya, karena kalau misalnya kita tidak beradaptasi maka kita akan tergerus oleh zaman, kita akan terlewatkan begitu saja, kita akan menjadi seperti dinosaurus ya Bapak Ibu. Nah sekarang sebetulnya cara memulai ya, cara menjalankan usaha yang sudah ya diajarkan oleh para mentor kita, para pengundang Anda, para senior-senior rekan-rekan semuanya. Kenapa mereka perlu kita pelajari cara-caranya? Karena beliau-beliau sudah terbukti berhasil, beliau-beliau sudah minimal sudah join lebih dahulu daripada kita. Ya, sehingga kalau kita ngikut, kalau kita manut, nurut, pasti kata sukses. Kita nggak perlu bikin cara-cara yang lain. Apalagi di One Vision semuanya sudah tertata rapi. Ibaratnya kita tinggal melewati jalan tol yang sudah tersedia, ya, jalan tol yang sudah siap. Ya, kita tidak perlu membangun jalan tolnya, kita tinggal menggunakan Google Maps-nya, pasti akan sampai juga, kan begitu. Nah, cuman mungkin materi atau kajian saya pada malam hari ini sebetulnya hanya suplemen, hanya merupakan pengetahuan di mana kita siap tidak siap, ya mau tidak mau kita harus beradaptasi. Ya, artinya kalau kita membangun jalur distribusi dengan menggunakan network marketing, itu semuanya saluran pipanya sudah ada. Tinggal kita bagaimana cara mengisi air di dalam saluran pipa tadi. Nah, tugas saya pada malam hari ini adalah untuk berbagi, ya, untuk sharing. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sudah malah jauh berpengalaman daripada saya. Nanti kita bisa tukar pikiran. Mungkin Bapak Ibu giliran yang berbicara di depan audiens seperti ini. Saya akan gantian belajar karena sebetulnya saya bukan seorang pakar, ya. Saya ini bukan seorang ahli, tetapi saya ini adalah penggiat medsos. Saya ini sama seperti teman-teman yang sangat tertarik dengan sesuatu hal-hal baru, ya. Dimana saat ini kita ada di zaman modern, maka kita harus mengikutinya. Anak-anak zaman sekarang itu kalau disuruh pegang HP itu cepat aja mainnya. Bahkan mereka bisa make money, mereka bisa menghasilkan uang dengan HP yang mereka gunakan. Nah, HP itu adalah merupakan senjata pedang yang bisa kita hunus. Ya, artinya kalau kita salah menggunakan, pedang itu akan justru membabat diri kita, ya, dan kita bisa punah, ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menggunakannya dengan bijak, kita bisa menggunakan secara efektif dan efisien, maka pedang tersebut akan menghasilkan pundi-pundi rupiah, dolar, dan apapun, entah itu euro, karena memang usaha yang kita jalankan ini unlimited area, ada di 200 negara. Artinya kita bisa menciptakan income, ya, yang berada dari Uni Soviet mungkin, dari Ukraina, dari Thailand, dari mata uang apapun bisa masuk ke dalam bisnis kita, Bapak Ibu. Ya, Anda semua tahu bahwa kita ada Vshare, ya, semua infrastrukturnya sudah disiapkan. Nah, ada informasi yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu bahwa perusahaan kita, Yens Syariah Internasional, itu justru sekarang ini sedang merancang masa depan lebih kuat, lebih baik untuk kita semuanya. Artinya Yens akan masuk ke dalam pasar global, ya, akan masuk merencanakan akan masuk di Fortune 500, ya, 500 perusahaan terbesar terkaya di dunia. Artinya di saat kita membangun jalur distribusinya, networknya kita bangun mulai sekarang, kemudian kita mengerti bagaimana how to operate handphone, kita tahu bagaimana optimalisasi media sosial, kita tahu cara menggunakan media-media seperti aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk digital poster, ya, kemudian kita nanti akan masuk di e-commerce. Nah, era e-commerce ini luar biasa, Bapak Ibu, ya. Anda tahu seperti Amazon.com, kemudian Rakuten yang ada di Jepang yang menjadi sponsorship-nya Barcelona, itu adalah perusahaan e-commerce terbesar terkaya di negara Jepang, Bapak Ibu, ya. Apalagi nanti Anda tahu seperti Alibaba.com yang pemiliknya Jack Ma, itu adalah perusahaan e-commerce. Nah, e-commerce ini mainnya lebih canggih lagi, Bapak Ibu. Artinya kalau saat ini sekarang mungkin kita masih berjuang untuk membangun jalur distribusinya,
begitu nanti kita akan masuk di pasar global ya, dan betul-betul unlimited area di mancanegara, kita sudah disiapin 200 negaranya ya oleh perusahaan TNS ya, ini luar biasa. Anda tidak harus mencari yang namanya konsumen ya, karena mereka bisa order ya. Nanti kami akan tunjukkan bagaimana teman-teman bisa, mungkin kalau beberapa rekan-rekan sudah tahu di Vshare, itu di Vshare kita bisa melakukan pembelanjaan secara online. Kemarin kan ngomong-ngomong kan saya dapat cash reward ya dari TNC ya. Saya pemenang, salah satu pemenang dari ratusan orang di seluruh Indonesia, pemenang untuk cash reward sponsorship ya. Nah, ternyata saya ditransferin cash reward ditambah poin ya, poin untuk belanja produk lewat aplikasi yang namanya Vshare. Nah, saya dapat poin kalau nggak salah 200 poin. Itu kalau misalnya itu hanya trial ya, dan itu kan hadiah ya. Jadi saya dapat 200 poin dan itu begitu saya input, oh ternyata bisa purchase order di situ. Nah, ini adalah sebuah tanda-tanda, sebuah ciri-ciri bahwa perusahaan ini betul-betul luar biasa. Ya, artinya perusahaan sudah merancang sedemikian rupa bagaimana e-commerce itu betul-betul akan tiba saatnya. Nah, tugas kita sekarang sebagai partner bisnis dari perusahaan besar ini, ya, kita merancang jalur distribusinya. Kita merancang bagaimana dengan produk yang sudah sangat ternama. Ya, kalau kita sebut TNS Internasional, orang sudah tahu. TNS Syariah, produk ini betul-betul branded. Ya, betul-betul kita dengan nama besarnya, kita gampang menjual. Tapi kan kita juga masih perlu belajar tentang digitalisasi. Nah, digitalisasi marketing itu sebenarnya hanya menggunakan aplikasi dan bagaimana kita bisa optimalisasi tentang bagaimana kita bisa posting segala macam. Nah, jadi infrastrukturnya sudah disiapin. Nah, sekarang topik kita hari ini malam hari adalah membahas tentang bagaimana penguasaan tentang digitalisasi. Ya, sudah hanya masalah simpel, hanya masalah kebiasaan. Nanti kita akan praktek ya. Ini coba saya kasih gambaran. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya di kelas 1, angkatan 1 sampai angkatan 5. Ini kan kita sudah ada di kelas angkatan 6 ya. Nanti kita akan ada kelas angkatan 7 dan seterusnya, dan saya minta teman-teman semuanya terus mengasah diri ya, di samping kita harus mulai belajar recruiting member, kita mulai belajar tentang digitalisasi. Saya mohon dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk melengkapi line up tim kita. Karena kami butuh pembicara-pembicara, karena kami butuh praktisi-praktisi yang sudah menerapkan, karena ini kalau misalnya efektif dan terbukti bisa make money ya dari pelajaran-pelajaran yang kita sharingkan di sini. Kami mohon nanti Bapak Ibu bisa gantian bergiliran sharing, tukar pikiran bagaimana Anda bisa sukses ya, bisa menjual produk ya lewat digitalisasi ya, tanpa mengesampingkan bahwa ya karakter bisnis kita ini ada di 3 hal, yaitu kita mengumpulkan, keseimbangan kita adalah mengumpulkan seller, user, dan networker. Kan begitu ya Bapak Ibu, masih ingat ya pelajaran karakteristik tentang network marketing ya. 60% dari apa yang kita bangun itu adalah network marketing. Dan network marketing itu kita sudah punya guidance, kita sudah punya arahan ya lewat mentor-mentor kita, konsultasi-konsultasi resmi ya dengan para pemimpin kita, karena beliau-beliau sudah berpengalaman dan sudah mendapatkan buktinya ya. Itu teman-teman harus proaktif, teman-teman juga harus cepat responnya, kapan waktunya Anda konsultasi resmi, dan tentunya teman-teman kan tahu bahwa kita punya One Vision. Nah, One Vision ini akan mengajarkan bagaimana menciptakan salurannya, gitu. Nah, sekarang poin yang kedua adalah kita harus paham betul bahwa kita juga mengumpulkan reseller, ya, reseller dan user. Nah, 3 karakter bisnis ini ya yang paling besar di sini yang memberikan kontribusi besar tentang konsep itu adalah networker ya, kemudian 40%-nya dibagi antara user dan seller. Nah, bagian saya karena mungkin ini juga jangan ambil konsultasi di atas YouTube ya, Anda tetap bagaimana merancang network marketingnya, jaringannya, Anda tetap harus konsultasi dengan para mentor Anda. Karena kondisi kami itu mungkin berbeda dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Yang tahu betul adalah mentor dan sponsor aktif Anda Bapak Ibu. Ya,
ya. Tetap teman-teman jangan ambil konsultasi di atas panggung ya, tapi konsultasi yang tahu kondisi realnya itu adalah mentor-mentor Anda seperti Pak Aidil, Pak Surito, dan leader Anda ada Bu Ana dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang adalah Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tugas kami adalah mempersenjatai Bapak Ibu untuk tahu tentang bagaimana aplikasi penerapan daripada digital marketing tersebut ya. Nah, sebelum nanti kita akan praktek di digital marketing, saya ada satu titipan ya, ada titipan tentang beberapa hal ya, mungkin ini juga berkaitan dengan membangun network marketing ya, networking ya, saluran pipanya, membesarkan aset kita. Yaitu yang tak kalah penting itu adalah tentang bagaimana kita bisa efektif ya, itu tentang edukasi di bisnis ini, yaitu kita tahu ya ilmu-ilmu di One Vision itu didapatkan dari pembicara-pembicara yang berbicara di seminar-seminar Vision Seminar, kemudian CPM segala macam, itu kan direkam, dikumpulkan dalam satu netpi. Nah, Anda kan yang sudah berlangganan baik 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun, itu setiap bulan ya itu akan mendapatkan kiriman. Nah, saya cek beberapa tim kami atau mungkin beberapa tim Anda, mereka terima ya, mereka terima netpinya, tapi sayangnya mereka ingin mendengarkan, ingin belajar, tapi mereka gaptek. Mereka tidak tahu bagaimana mengaktifkannya. Padahal di situ banyak ilmu-ilmu yang terus diupdate setiap bulan. Nah, nanti coba kita akan praktekkan setelah digital marketing ya. Jadi kita menggunakan netpi, mengaktifkan bagaimana kita menginstal ke dalam HP kita sehingga nanti kita nggak perlu repot ya. Setiap kita butuh, setiap kita mau ingin belajar, kita punya jadwal belajar, kita tinggal dengerin. Bahkan di perjalanan, Anda naik motor, Anda naik mobil, atau Anda sambil masak, itu bisa menggunakan headset dan Anda bisa belajar dari para pembicara-pembicara yang sudah berhasil. Tetapi sayangnya banyak orang, ya banyak tim kita itu tidak tahu, padahal itu hanya sepele, ya. Nah, nanti kita akan coba. Nah, saya ada ini, Bapak Ibu, ya ada beberapa kali saya juga mengamati, ya mempelajari tentang medsos, ya. Nah, yang kita lakukan, yang sudah kita jalankan ini, sebetulnya yang kami lihat itu adalah bersifat organik. Artinya kita hanya posting dan posting. Ya, padahal di cara posting ya seperti sebut saja seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan sampai detik ini. Ya, saya memang belum pakar ya. Kalau pakar kan tahu. Bahkan setiap jam algoritma daripada Instagram, Facebook ataupun Twitter dan lain sebagainya itu setiap detik, setiap jam itu ada selalu perubahan. Nah, sementara yang kita lakukan saat ini itu masih baru berupa organik. Artinya organik itu kita posting dan yang melihat itu adalah orang-orang yang terdekat daripada kita. Mungkin pertemanan kita atau mungkin pertemanan Anda yang ada di Facebook. Itu masih bersifat organik. Tapi ini yang ingin saya contohkan adalah ketika kita menggunakan Facebook, internet. Nah, Facebook dan Instagram itu ada dua medsos yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sebut saja seperti Instagram. Di Instagram itu mainnya berbeda. Di Instagram untuk mendapatkan jumlah viewer, ya kita harus untuk mendapatkan yang keluar daripada organik yang lebih masif, yang lebih banyak itu memang ditentukan dari berapa jumlah pengikut kita, follower kita yang nge-add ya, atau yang ibaratnya kalau di Instagram itu yang follow kita ya. Nah, untuk mendapatkan follower terkadang kan ada pebisnis ya yang masuk di digitalisasi, mereka terkadang membeli follower. Nah, untuk membeli follower ini kan juga rupiahnya juga cukup besar ya. Tapi kalau misalnya kita membeli yang bodongan aja mungkin kita antara 500 sampai 2 juta dan itu kan juga modal. Sebetulnya kita nggak harus seperti itu. Tetapi ada dua cara yang mana kita kalau di Instagram itu bisa memanfaatkan dua cara. Kalau di Instagram, di samping kita tetap nge-follow atau kalau di Facebook add setiap
hari pertemanan kalau di Facebook, ya kalau di Instagram teman-teman harus konsentrasi bagaimana kalau di Instagram itu ngefollow pilihan teman-teman, ibaratnya kalau di Facebook nge-add ya, dan itu kan butuh waktu juga sampai kita mengumpulkan sampai 200 follower itu butuh waktu. Makanya kan orang banyak membeli follower, ya kan? Nah, ada dua cara kalau di Instagram. Di Instagram kita bisa menggunakan influencer. Saya ulangi, influencer. Yang kedua adalah buzzer, ya. Di influencer itu kita ibaratnya sama seperti kita menggunakan orang pihak kedua untuk memasang atau berjanji kepada kita bahwa you bisa jadi artis saya, ibaratnya seperti vendor, ya vendor, kemudian dia bisa ngomong, dia cerita, dan itu kan juga butuh modal, butuh biaya lah sebagainya ya, kita harus mengiklan. Makanya kan artis-artis itu banyak dapat uang kan dari situ. Nah tapi kalau misalnya endorse kita itu kurang menjual, ya mungkin mainnya hanya di lokalan, mungkin ya, mungkin kelas kecamatan atau kabupaten. Kalau artisnya nggak begitu terkenal, ya harus memang public figure karena mereka juga punya follower itu yang bisa dimanfaatkan untuk jualan. Nah, di sini kita ada kekuatan, yaitu kita dengan menggunakan buzzer, ya. Nah, menggunakan buzzer itu sama seperti yang lagi viral itu Bapak Ibu, ya, seperti ada ya pergerakan politik lah segala macam. Mereka ditunjang sama buzzer-buzzer, baik itu di kubu putih ataupun di black campaign ya, itu mereka menggunakan buzzer. Nah, buzzer itu apa sih? Buzzer itu adalah seseorang yang menggunakan Instagram aktif, ya, di mana mereka itu dalam satu kiriman mereka memposting, mereka mengkomen konten-konten yang sama, sehingga pada saat engine search di Google ataupun di media-media sosial yang lain, maka dia menjadi trending topic, maka dia menjadi viral. Ya, mengerti maksud saya? Artinya Bapak Ibu, kita sebetulnya kalau kita kembalikan ke bisnis ini, yang kita lihat adalah nilai positifnya adalah kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya power, kita punya tim bisnis di seluruh Indonesia dan di seluruh mancanegara. Kita sebut saja, di sini pesertanya juga ada dari Taiwan, dari Hong Kong, dari KSA, dari Abu Dhabi, dari Arab Saudi, dari China, dari Taiwan, dari segala penjuru dunia. Anda sekarang posisi Anda di mana sekarang bekerja, Anda disebut sebagai buzzer. Saya, Pak Surito, Pak Aidil, Pak Andi Aziz, semua yang ada di sini adalah buzzer. Nah, saya akan memberikan satu kesepakatan kepada teman-teman semuanya. Memang kita harus cepat, algoritmanya kita juga harus mengikuti ya Bapak Ibu ya. Maksud saya, kita harus aktif di Instagram kalau kita memang menggunakan power daripada Instagram. Ya, kalau di Instagram itu orang-orang pembelinya itu lebih profesional. Tapi kalau di Facebook, mungkin setelah saya amati dan saya belajar, sore ini tadi saya ketemu sama seorang pegiat media sosial di bidang kuliner. Beliau juga menyampaikan kalau untuk makanan kesehatan itu lebih banyak mainnya justru yang untuk dapat pembeli ya, itu lebih banyak ke Instagram. Tapi kalau untuk hanya sekedar mendapatkan like, ya kita main yang organik ya. Artinya organik, kita belum masuk ke Facebook Ads, kita belum masuk ke Instagram Ads karena di sini berbayar. Ya, jadi kita memulai dari buzzer dulu. Kalau kita mau menggunakan endorse, di situ ada timbul biaya karena kita harus membiayai artis kita. Karena endorse itu biasanya artisnya itu sudah punya follower yang banyak. Nah, selling point kita di tim kita ini, jadi tim kelas bisnis online yang sudah kita bangun sejak tahun awal di tahun 2020 kemarin. Kalau nggak salah kita baru memulai di bulan Juli ya Bapak Ibu ya, efektif Juni kita baru merancang konsepnya, dan di bulan Juli ini start bulan Juli sampai sekarang kita sudah punya kegiatan yang sama, kita punya visi dan misi yang sama, sehingga saya minta tolong ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya mesti aktif Instagramnya. Kalau sudah Instagram aktif, nanti kita akan list supaya penduduknya kelas bisnis online di kelas bisnis online di WhatsApp grup itu, nanti kita akan minta teman-teman membuat alamat Instagramnya apa, ya entah itu toko herbal Arab Saudi, toko herbal Surabaya, Taiwan dan lain sebagainya.
itu nanti kita follow semuanya. Kita follow semuanya dan kita komentari semuanya. Ya. Dan setiap orang itu harus ngejempol. Kalau di Instagram kan pakai love ya, di like ya, kemudian dikomentari. Nah itu nanti di search engine di Google atau di media sosial seperti pencarian produk-produk herbal, science, atau mungkin untuk kita biasanya menggunakan tagar-tagar, itu membantu memudahkan seluruh pembeli yang ada, bukan hanya di Indonesia, tapi di area-area di mana Anda terdekat itu mereka akan mencari ke alamat terdekat. Sehingga produk yang kita tawarkan, produk yang kita pasarkan melalui digital online, melalui kelas bisnis online, itu akan viral. Dan yang memviralkan itu adalah buzzer-buzzernya. Ya, buzzer biasa digunakan di politik, biasa digunakan di pendidikan, dimanapun menggunakan buzzer. Nah, kita ini menggunakan strategi buzzer, Bapak Ibu. Jadi paham ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu saya ngelis daftar Instagram, ya, daftar Instagram yang ada di tim kelas bisnis online itu harap dituliskan. Nah, kita sepakat semuanya mengomentari, kita sepakat menjempoli ya, jangan pelit-pelit karena di situ akan ada rezeki Bapak Ibu. Sehingga nanti toko online Anda akan berkembang, Anda akan terkenal, setiap dari kita itu akan terkenal, akan viral begitu. Itu istilahnya saya tambahan untuk dari sisi media sosialnya. Ya, di samping itu kalau kita sudah mulai viewer atau follower kita itu semakin banyak, Anda harus mulai berinvestasi di advertising-nya, yaitu kalau di Instagram Ads, ya. Kemudian kalau di Google ada Google Business, ya, dan Google Advertising. Sama seperti di Facebook itu ada Facebook biasa, Facebook pribadi atau Facebook organik. Pengunjungnya adalah orang-orang yang Anda kenal, orang-orang yang barusan Anda add. Kadang-kadang mereka juga nengok aja enggak, ya, kecuali kalau misalnya kita memang punya goal, punya target untuk bentuk satu jaringan bisnis. Nah, itu nanti ranahnya ke konsultasi ke mentor Anda. Tapi konten yang maksud yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mendorong agar produk-produk yang kita pasarkan melalui konten-konten digital ya seperti advertising segala macam itu harus optimal. Ya, kalau di Facebook Anda juga harus berani berinvestasi awal aja. Nah, nanti kan bisa diukur kalau di Facebook advertising mulailah dari yang 20.000 dan area untuk pengembangannya Anda harus pilih ya. Jadi jangan ngacak, karena beberapa waktu yang lalu ada tim kami, Pak, ini saya sudah Facebook advertising kok tidak berhasil, kok tidak mendapatkan konsumen. Bagaimana caranya Pak Bekti kok bisa dapat konsumen? Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan juga ngawur ya. Anda bisa pelajari, ada banyak sekali konten-konten di YouTube ya. Tetapi in prinsip Bapak Ibu, di situ learning by doing. Ya, karena kita kan juga ingin cepat berhasil. Kita juga jalankan bisnis ini kan supaya efektif ya. Kerjakan dengan tatanan yang dengan keseimbangan. Artinya kalau kita melihat dari porsi daripada karakter dari bisnisnya adalah keseimbangannya adalah 60% di networking, yang kedua adalah di seller dan user, ya, seller dan user, 2 dan 3 ini seller dan user. Nah, saya ini hanya mempersenjatai, saya hanya melengkapi di dua area ini, yaitu seller dan user. Paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga tetap arah kita supaya kita betul-betul ingin membangun aset, ya Anda tetap konsentrasi ke networking-nya, ya Anda tetap membangun PBO-nya. Ya, sementara yang untuk porsi 40% seller dan user ini adalah learning by doing, tetapi learning by doing-nya Anda juga harus optimal. Dan sampai Anda learning by doing-nya tidak serius gitu. Tidak betul-betul tidak profesional. Anda harus betul-betul profesional. Semuanya bisa ya. Jadi networking-nya juga bisa, kemudian digitalisasinya juga bisa gitu. Nah, saya melihat banyak sekali perkembangan yang ada di tim kita. Cuman saya masih belum melihat teman-teman punya keaktifan atau proaktif untuk mendistribusikan hasil-hasil karyanya. Ya, ini akan menjadi dorongan buat kita semuanya. Ketika ya pada prinsipnya kan orang tidak mau rugi kan ya, tetapi
kami tekankan, kami yakinkan pada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ketika kita mau berbagi, insya Allah kita akan semakin banyak. Terkadang poster kita juga dipakai oleh tim yang lain. Nggak apa-apa, justru itu yang kita inginkan. Berarti kalau misalnya poster Anda dipakai, berarti Anda sudah memberikan sedekah. Berarti Anda akan menerima hasil yang lebih banyak, begitu. Ya, jadi silakan teman-teman berkarya, ya, silakan teman-teman membuat poster-poster digital dan Anda kirimkan di WA grup kita. Nanti kita akan listing siapa saja yang punya akun-akun Instagram. Ya, kalau di Facebook mungkin ranahnya mungkin akan dipakai menggunakan membangun jaringan dan sekalian jualan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin cepat mendapatkan pembeli, ya, atau konsumen, atau yang dari sambil jalan itu untuk mendapatkan 40% tadi, seller dan user, itu adalah dari Instagram. Di samping teman-teman nanti perlu belajar di digitalisasi seperti pelengkap lain seperti Google Business, Google Advertising, Facebook Ads, itu Anda juga mulai mainkan, ya, karena itu juga menambah calon-calon konsumen. Tapi di prinsip kembali lagi ke koridor bisnis kita adalah kita membangun 60% melalui network marketingnya, yaitu Anda tetap harus konsultasi, ya, mengenai PBO, bagaimana bulan ini bisa silver, royal dan lain sebagainya, ya.